Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk bikin project sederhana CRUD di Laravel 8 ya, menggunakan Livewire juga. Nah, jadi berikutnya saya akan bikin sebuah tabel yang bernama post ya, untuk menampung post dari user. Jadi saya akan generate semuanya. Jadi di sini atau model dan migration ya, make model post main m. Oke, jadi di sini kita bisa lihat kita ke filenya. Oke, di sini kita tambahkan table karena kita butuh foreign key ya. Jadi kita gunakan foreign ID. Kita namain user ID. Nah, ini otomatis dia akan bikin foreign key dengan field atau kolomnya namanya user ID. Dia akan reference ke tabel users ini. Ini ada di Laravel 7 kalau nggak salah. Ini mulai ada method foreign ID ini. Oke, kemudian setelah ada user ID, kemudian di sini saya butuh sebuah kolom teks atau dengan tipe data teks yang dimana di sini bisa kita tulis body aja untuk namanya atau konten gitu ya. Body aja deh, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah, ini bisa kita migrate aja ya. Jadi kita akan buat sesederhana mungkin. Jadi kita nggak perlu banyak kolom. Kalau punya banyak kolom silakan disesuaikan aja sesuai kebutuhan kawan-kawan ya. Jadi nanti mungkin aplikasinya mirip-mirip sosmed ya. Jadi kayak ada kolom untuk ngepost gitu aja. Oke, di sini akan saya jalankan PHP artisan migrate. Oke, nah di sini udah di migrate. Untuk memastikan aja kita buka di database-nya CRUD 8 ini ya. Jadi di sini kita punya tabel post dengan kolom yang seperti ini. Oke, ini saya rasa cukup untuk aplikasi yang akan kita buat. Berikutnya kita akan fokus di sini atau di tampilan. Sebelumnya saya akan daftar dulu. Misalnya di sini saya buat nama amirul@kawancoding.com, kemudian di sini emailnya amirul@kawancoding.com. Oke, mungkin namanya saya ubah ya, Amirul. Oke, mungkin passwordnya saya buat password. Oke, enter. Dan di sini kita bisa lihat, kita bisa masuk ke dashboard dari Laravel dengan Jetstream ya. Nah, di sini nanti yang akan kita ubah ya, atau yang akan kita customisasi. Jadi di sini kita bikin aplikasi CRUD yang kita inginkan nanti. Oke, sekarang berikutnya kita akan bikin sebuah komponen Livewire ya, atau mungkin kita buat tampilannya terlebih dulu ya. Kita sambil lihat-lihat dokumentasi Tailwind mungkin nanti, karena saya juga nggak begitu hafal dengan kelas-kelas di Tailwind CSS. Jadi di sini kita bisa buka tailwindcss.com. Jadi emang ini sengaja direkam seperti ini ya, supaya kawan-kawan juga tahu workflow dari gimana sih bikin aplikasi sebenarnya. Kalau tutorial itu kan biasanya lebih disiapin gitu atau udah ada persiapan. Nah, kalau langsung dadakan seperti ini biasanya sih tetap kita akan buka dokumentasi seperti ini kalau bikin aplikasi ya. Jadi kalau di tutorial biasanya kita nggak buka dokumentasi, kelihatan kayak udah jago banget gitu kan. Padahal sebenarnya kita bikinnya juga buka dokumentasi seperti ini. Jadi kalau kawan-kawan lihat tutorial dan itu kayak lancar banget ya, kawan-kawan jangan merasa insecure karena sebenarnya kita juga udah persiapan untuk bikin kontennya itu sih. Nah, kalau seperti ini untuk Tailwind CSS karena banyak banget kelas yang nggak dihafal atau nggak bisa dihafal, jadi bisa kita coba dengan lihat dokumentasi seperti ini. Kalau Bootstrap mungkin lebih bisa dihafal ya karena kelasnya udah dikit gitu kan, atau beberapa udah bisa dihafal lah kalau Bootstrap. Karena CSS itu kan first utility, jadi ya kelasnya kecil-kecil, jadi banyak banget yang perlu dihafalin. Oke, jadi saya butuh komponen ya, jadi nanti saya akan butuh form. Oke, kelasnya yang akan kita gunakan kelas ini ya nanti, tapi kita akan gunakan sebuah text area di sini nantinya. Oke, mungkin di sini saya akan coba untuk masuk ke text editor lagi, dan untuk file untuk halaman tersebut ada di resource views dashboard.blade.php ini. Nah, dia pakai komponen xJetWelcome ini sekarang ya. Nah, mungkin di sini kita akan buat aja langsung di sini terlebih dulu ya. Jadi kita akan tulis sintaksnya terlebih dulu. Jadi mungkin kita akan buat sebuah
div dengan flex mungkin seperti ini ya. Kemudian backgroundnya kita buat white ya. Oke, mungkin seperti ini cukup. Kita hilang ya BG white. BG white ini sebenarnya ada di sini ternyata. Jadi kita nggak perlu yang ini. Kita atur aja sekarang. Kita bikin inputan berarti ya. Kita bikin sebuah inputan dengan text area. Kemudian untuk columns ini nggak perlu kita definisikan. Mungkin row-nya yang perlu ya. Mungkin row-nya 3 seperti itu. Seperti ini. Kemudian kelasnya akan kita ambil dari sini ya. Jadi form kelasnya ini rounded seperti ini. Label input. Nah, input yang akan kita gunakan ini. Cukup banyak ya. Jadi sampai di sini. Kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Kita mungkin nggak butuh ID ya. Kita buat seperti ini kelas. Seperti ini. Kita coba refresh di halaman kita. Kita punya tampilan yang seperti ini. Mungkin kita butuh padding ya. Kita mungkin butuh padding nih. Mungkin kita tambahin aja di sini langsung ya paddingnya. Margin ya maksudnya. Padding kan ke dalam. Di sini mungkin kita tambahin marginnya 4 mungkin ya. Kita coba refresh. Nah, jadi seperti ini. Yang di kanan kok seperti ini ya untuk text area ini. Marginnya mungkin atau kita buat padding di atas ini ya. Di sini aja padding P4. Nah ini lebih rapi ya daripada kita bikin margin tadi. Jadi ini anggaplah cukup lah untuk seperti ini ya. Atau mungkin ini terlalu lebar ya. Mungkin untuk biarin lah ya. Seperti ini aja. Jadi nanti di sini kita nulis status, kemudian kita bikin postnya nanti di sini. Jadi kita bisa bikin button ya di bawahnya text area ini. Untuk di bawah text area mungkin kita akan bikin sebuah div flex ya. Mungkin justify n ya. Ini bikin kontennya ke kanan. Kemudian di sini kita bisa bikin button. Kelasnya kelas. Kelasnya mungkin BG blue 500. Padding 2 atau 3 ya. Kita coba. Dan tulisannya post misalnya seperti ini ya. Kita coba refresh. Seperti ini udah lumayan lah ya. Nggak terlalu jelek juga. Mungkin 600 lah. Kemudian di sini paddingnya udah cukup 3 ya. Atau kita buat padding kanan kirinya 2. Padding kanan kirinya 4. Padding atas bawahnya 2. Seperti ini ya. Mungkin seperti ini. Kita taruh di awal aja untuk ukuran ini ya. Backgroundnya blue, kemudian teksnya saya akan buat dengan white. Seperti ini kita refresh dan ya ini lumayan cakep lah. Kemudian kita tambahin untuk hover ya. Ketika di hover, backgroundnya mungkin kita buat blue yang lebih muda ya. Kita coba refresh. Terlalu muda ya. Mungkin 400 saja deh. Kemudian saya buat rounded MD seperti ini ya. Kita refresh. Ya. Cukup lah ya untuk seperti ini ya. Nah ini untuk formnya udah selesai. Jadi nanti kita akan bikin sebuah inputan di sini untuk postnya atau untuk body dari postnya. Kemudian nanti kita tampilkan di bawah ini untuk listing dari post-postnya tersebut. Nah, mungkin di sini kita akan buat sebuah LiveWire komponen. Mungkin di sini adalah post atau create post komponen gitu ya. Jadi karena di Laravel Jetstream ini udah install Tailwind dan LiveWire, jadi kita nggak perlu sibuk untuk konfigurasi ya. Jadi kita bisa langsung bikin aja PHP Artisan Make LiveWire. Mungkin di sini saya buat namanya create post. Seperti ini aja untuk nama komponennya.
Di sini kita balas no aja karena kita udah pernah jalanin ya. Oke, untuk komponennya bisa kita masuk ke sini, dan untuk isinya itu kita ambil di sini ya. Mungkin ini yang akan kita ubah juga ya. Oke, seperti ini. Lalu di sini, karena LiveWire itu mewajibkan kita punya root div 1, ya kita harus biarin seperti itu. Oke, untuk formatnya ini harusnya kita coba pindah language modenya ke HTML dulu, karena masih belum bisa ya kayaknya untuk si Blade. Nah, ini kita buat seperti ini. Jadi kayak ini ya. Oke, kita balikin modenya ke Blade. Oke, seperti ini. Name-nya mungkin kita buat post atau body gitu ya, sesuai namanya. Oke, kalau kita coba refresh di sini udah hilang ya. Nah, sekarang kita bisa panggil di sini LiveWire, namanya apa tadi ya namanya? Create post. Oke, seperti ini. Kita coba refresh. Nah, ini seperti ini ya. Oke, paddingnya kita tambahin. Nah, di sini kita tambahin padding aja ya. Div class P4. Kita coba refresh. Nah, ini seperti ini sekarang. Oke, mungkin ini kita buat agak ke bawah ya, atau kita kasih margin sedikit aja. Margin topnya misal 2 seperti ini ya. Kita refresh. Nah, ini lumayan lah untuk kasih untuk ruang ya. Jadi untuk jaraknya di sini. Nah, mungkin seperti itu aja terlebih dulu ya. Nanti kita akan bikin operasi bikin postnya di komponen LiveWire ini. Jadi kita akan lakukan hal tersebut di bagian berikutnya.